Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama sampai materi terakhir. Yang pertama itu gematogenesis. Gematogenesis adalah proses pembentukan gamet di gonad, jantan atau betina. Gametogenesis melibatkan proses pembelahan sel-sel gamet melalui mitosis dan meiosis. Melalui pembelahan meiosis, sel benih akhirnya membentuk sel gamet yang haploid. Pada hewan jantan, gematogenesis disebut spermatogenesis, sedangkan pada hewan betina disebut oogenesis. Tujuannya untuk menghasilkan materi genetik yang dibutuhkan selama proses replikasi melalui proses mitosis dan meiosis. Spermatogenesis merupakan proses diferensiasi dari spermatogenium menjadi spermatozoa. Pada manusia, spermatogenesis dimulai sejak masa puberitas dan terus berlanjut seumur hidup. Spermatogenesis terjadi pada tubulus seminiferus. Hampir 90% volume testis ditempati oleh tubulus seminiferus dengan berbagai tahapan perkembangan sel gamet jantan. Sel gamet jantan yang sedang berkembang tersusun dengan urutan yang beraturan dimulai dari membran bacillus menuju lumen. Macam-macam fertilisasi. Fertilisasi dibedakan berdasarkan tempat terjadinya fusi pronuklei antara gamet jantan dan gamet betina, yaitu yang pertama, fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal umumnya terjadi di lingkungan akuatik. Gamet betina berupa telur dan gamet jantan berupa sperma dibebaskan ke lingkungan air. Yang kedua, fertilisasi internal. Umumnya terjadi pada sebagian besar hewan darat, meskipun ada sebagian hewan akuatik yang fertilisasinya terjadi secara internal. Adapun fungsi fertilisasi yaitu fertilisasi mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi reproduksi dan fungsi perkembangan. Fungsi reproduksi memungkinkan perpindahan unsur-unsur genetik dari kedua orang tua atau parentalnya. Sedangkan fungsi perkembangan memungkinkan rangsangan pada sel telur untuk melanjutkan dan menyelesaikan proses pembelahan meisosisnya dan membentuk pronukleus betina yang akan melebur atau sangami, dan pronukleus jantan berasal dari inti spermatozoa. Membentuk zigot. Jika fertilisasi tidak terjadi, maka sel telur akan bertahan pada tahap metafase 2 dan berdegenerasi tanpa melalui proses selanjutnya. Baiklah, selanjutnya pengertian implementasi. Implementasi atau dinasi merupakan proses tertanamnya embrio ke dinding endometrium di uterus. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sinkronisasi antara kesiapan endometrium induk dengan tahap embrio yang sedang berkembang. Setelah fertilisasi, zigot mamalia akan mengalami pembelahan awal atau segmentasi di dalam oviduk. Hasil pembelahan zigot akan menjadi blasula yang terjadi dari inner cell, massa embryoblast dan troblast, dan akan menuju ke dalam uterus. Sebelum terjadi implementasi, cairan batastosel
akan mengandung ion kalium dan bikarbonat yang berasal dari cairan rahim. Blastosis yang mengalami proses Hekning atau menetas yang keluar dari zona pelusida. Proses Hekning ini diakibatkan ekspansi blastosis karena enzim-enzim proteolitik yang dihasilkan oleh trofoblast maupun endometrium. Zona pelusida semakin menipis dan rusak sehingga memungkinkan embrio keluar dari zona pelusida. Selanjutnya, blastosis yang telah menetas akan melakukan pertekatan dengan dinding endometrium. Selaput ekstraembrionik. Selaput embrionik berbentuk selama perkembangan embrio. Selaput ekstraembrionik berfungsi mediator pertukaran zat-zat serta perlindungan bagi embrio. Pada mamalia, selaput ekstraembrionik akan membentuk plasenta bersama-sama dengan bagian endometrium induk. Cleavage atau pembelahan. Setelah proses fertilisasi terjadi, zigot akan terbentuk mengalami serangkaian proses pembelahan atau cleavage yang sangat cepat. Pada fase ini, awalnya zigot akan membelah menjadi 2 sel atau dikenal dengan nama blastomer. Biasanya terjadi 30 jam setelah fertilisasi. 3 hari setelah fertilisasi, peningkatan jumlah sel yang cepat akan membentuk formal kelompok 12-16 sel yang dinamakan morula. Pembelahan-pembelahan yang terjadi merupakan pembelahan mitosis yang terjadi di sepanjang perjalanan zigot di oviduk menuju ke uterus. 4 hari setelah fertilisasi, morula masuk ke uterus. Di antara sel-sel blastomer, morula mulai terisi cairan dan kemudian menyatu membentuk rongga yang disebut sebagai blastocoel. Pada tahap ini, hasil konsepsi tersebut dinamakan blastula. Cleavage 1. Proses pembelahan sel tanpa diikuti oleh pertumbuhan sel atau ekspresi gen yang terjadi pada awal embriogenesis. Pada tahap ini, sitoplasma dibagi menjadi 2 bagian, sel-sel kecil, tetapi volume sel embrio sama, tidak terjadi penambahan ukuran, tapi jumlah selnya meningkat. Cleavage 2 atau pembelahan, proses perkembangan zigot sehingga terbentuk individu sederhana atau belum memiliki bentuk dan rupa yang spesifik. Fase-fase perkembangan embrio cleavage, blastula, gastula, neuralasi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.